Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai Anda tentunya di Sport 55 untuk edisi hari ini. Nah, seperti biasa sport lovers ya. Jadi sekitar beberapa menit ke depan kita akan mengulas beberapa pertandingan yang akan bertanding di beberapa jam atau waktu ke depan, dan tentunya juga kita akan mengulas sedikit terkait dengan persiapan PSM Makassar. Dan selain itu juga kita akan membahas sedikit terkait dengan hasil pertandingan badminton Sudirman Cup yang kemarin kita sudah saksikan bersama. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh partner saya untuk mendiskusikan beberapa berita olahraga yang akan kita angkat pada episode hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Fahmi? Halo Bung, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke baik Bung Fahmi, sebenarnya materi kita cukup padat hari ini ya. Jadi di segmen pertama ini kita akan memprediksi begitu dua laga super big match, bisa dikatakan seperti itu, ada dari Liga Inggris dan juga Liga Spanyol. Cuman untuk yang pertama mungkin kita ke Liga Inggris terlebih dahulu, di mana ada dua tim besar yang akan bertemu di laga lanjutan Liga Inggris, di mana ada Liverpool versus Manchester City. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kedua tim ini sebenarnya mempunyai nama yang cukup besar ya di kancah persepak bolaan internasional, karena memang kalau misalnya kita lihat juga bahwa fans dari kedua klub ini khususnya untuk di Indonesia ini sangat sangat besar sekali, dan tentunya banyak yang menginginkan dan ingin menyaksikan pertandingan dari laga ini seperti itu Bung Fahmi ya. Oke. Baik, mungkin untuk yang pertama kita akan membahas Liverpool dan City. Nah, kalau misalnya kita lihat dari head to head dulu deh. Kita pertama lihat dulu ya terkait dengan head to head dari kedua tim ini. Di sini kita lihat sudah 48 kali bermain atau bertemu begitu, dan total kemenangan untuk Liverpool itu 20 kali ya. Dan City 11 kali. Bisa dikatakan sedikit ini ya, sedikit jumping gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat menang di kandang Liverpool itu sebanyak 16 kali, dan di kandang City 9 kali Bung. Dan kalau misalnya kita lihat menang di Liverpool menang di kandang City itu 4 kali, dan kalau City menang di kandang Liverpool itu 2 kali ya, seperti itu, dan 17 kali 17 kali imbang. Nah, Bung Fahmi, kalau misalnya dilihat dari head to head dari kedua tim ini, tanggapan Anda Bung terkait dengan peta kekuatan dari kedua tim ini? Kedua tim ini sudah kita tidak bisa pungkiri di 5 tahun terakhir, khususnya dari Liverpool sendiri semenjak masuknya Jurgen Klopp. Yeah. Ada beberapa perubahan drastis di kubu Liverpool. Bahkan Liverpool bisa menjuarai Liga Inggris, bahkan Champions League juga di bawah tangan Jurgen oleh Jurgen Klopp. Oke. Sedangkan Man City kita ketahui di 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir, bahwasanya City lebih mendominasi menjuarai Liga Premier Inggris. Jadi dua laga ini akan menemukan dua kandidat calon juara Premier League musim ini. Apalagi peringkat pertama sekarang dengan 14 poin ada Liverpool, peringkat kedua ada Man City. Wow, luar biasa ya. Antara 1 dan 2 ini yang akan bertemu ya. Tapi kalau misalnya dilihat Bung Fahmi ya, kemarin ada catatan buruk yang ditorehkan oleh City ya. Sempat kalah dari Chelsea, dan juga apalagi satu saya lupa, waktu City melawan PSG ya, sempat kalah juga. Nah, apakah torehan kekalahan yang didapatkan City ini kira-kira sang pelatih bisa mengevaluasi tidak supaya nanti pada saat melawan Liverpool ini tidak terulang begitu? Ya, sebenarnya Pep Guardiola ini dan Jurgen Klopp sama-sama sudah mengetahui masing-masing peta kekuatan timnya masing-masing, maupun peta kekuatan tim lawan masing-masing. Yeah. Klopp sendiri sudah mengatakan bahwasanya walaupun dia menelan tim asuhan Pep menelan kekalahan, tetapi dia bisa tidak bisa dianggap remeh sebelah mata. Bahwasanya kita tidak bisa dipungkiri antara City dan Liverpool di Liga Premier Inggris maupun di Champions itu berbeda hasil. Di pekan lalu
City di pekan lalu Bung, City menang lawan Chelsea 1-0. Oke. Sedangkan Liverpool ditahan imbang lawan Brentford 3-3. Oh, oke. Ya, sedangkan di Liga Champions memang berbanding terbalik. Man City kalah 2-0 dari PSG, sedangkan Liverpool menang 5-1 lawan Porto. Tapi di sini kita bisa lihat bahwasanya waktu PSG bertahan, Bung. Tidak terbukti dari beberapa kali ball possession sendiri di Liga Champions, PSG lebih mendominasi, City lebih mendominasi secara ball possession. Dan yang lain PSG kurang mendominasi dari segi possession. Ini membuktikan bahwasanya sebenarnya dari segi permainan dan lain sebagainya City sebenarnya tidak kalah. Hanya yang membedakan ketika lawan PSG adalah kualitas pemain yang dimiliki oleh PSG itu lebih bisa memberikan efek terapi kepada barisan pertahanan Man City. Oke, kalau misalnya dilihat dari kedua tim ini, Bung Fahmi, apakah memang dari kedua tim ini mempunyai target tersendiri di setiap liga? Contoh misalnya City misalnya hanya fokus di liga tertentu dan mungkin yang liga yang lain itu jadikan sebagai ajang untuk pemanasan dan lain sebagainya. Bisa dikatakan seperti itu, ataukah memang kedua tim ini betul-betul fokus tapi ya memang mungkin ada di satu liga dia memang agak terpuruk di situ dan di liga yang lainnya memang dia bermain bagus di sana, atau seperti apa nih tanggapan Bung Fahmi? Kalau saya lihat kalau Liverpool memang beberapa kali melakukan rotasi pemain khususnya di Piala FA dan Piala Liga, Carabao Cup atau lebih dikenal sebagai Carabao Cup. Sedangkan di Liga Inggris maupun di Champions League mereka selalu menurunkan skuad utama. Berarti ada liga dominan iya, begitu ya? Liga dominan yang selalu diturunkan oleh skuad bintangnya. Jurgen Klopp selalu menurunkan skuad bintang di dua kompetisi ini, sedangkan di kompetisi seperti FA Cup dan Carabao Cup selalu dirotasi pemainnya. Jadi terkadang ada pemain muda, tetapi kadang beda berbanding terbalik dengan City yang sebenarnya dari musim lalu City di awal musim lambat panas, sedangkan di akhir musim dia ngegas, akhirnya dia bisa merebut trofi Premier League di musim lalu. Tetapi sebenarnya kalau Man City sebenarnya lebih berfokus kepada Champions League, saya rasa karena tinggal Champions League yang bisa belum dibawa Pep ke Etihad Stadium. Tetapi di Premier League juga tidak bisa dianggap remeh bahwasanya Man City biar bagaimanapun status sebagai juara bertahan Premier League musim lalu pasti akan tetap dicoba dipertahankan oleh Pep Guardiola. Jadi laga ini sangat menentukan bagi kedua pelatih, baik dari segi gengsi maupun dari segi peringkat di tabel klasemen, Bung. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat dari Liverpool dan juga City, Bung Fahmi, terkait dengan formasi yang kemungkinan besar akan diturunkan. Nah, dari gambaran Bung Fahmi sendiri bagaimana nih? Kira-kira dari formasi dari kedua tim ini nantinya yang akan berlaga, dan saya rasa kedua tim ini pasti akan menggunakan formasi-formasi andalan dengan susunan pemain yang artinya memang sudah bisa dikatakan sangat inti gitu ya. Karena tentunya kalau misalnya kita lihat bahwa laga ini adalah laga yang sangat menentukan, apalagi kedua tim ini merupakan tim yang berada di papan atas antara peringkat pertama dan kedua untuk sementara yang akan bertanding, dan ya tentunya pasti setiap setiap pelatih itu menginginkan formasi yang diturunkan nanti ini betul-betul efektif. Dan tentunya pemain-pemain yang akan diturunkan juga nantinya itu merupakan pemain-pemain yang bisa diandalkan begitu. Nah, mungkin sedikit gambaran Bung Fahmi terkait dengan susunan pemain dan juga formasi yang akan diturunkan oleh kedua tim. Ya, dari segi formasi kita bisa di sini kita contohkan, Bung. Di sini kemungkinan besar dari segi formasi kita anggap ini Liverpool dan ini Man City. Kemungkinan besar Pep Guardiola akan menurunkan formasi 4-3-3, Bung. Dengan menaruh 3 striker andalan mereka, yaitu ada Salah, terus Mane, dan terkadang Diego Jota di tengah, Bung. Atau Mane di tengah, Diego Jota di kiri.
Sedangkan di sini biasa ada Jordan Henderson, terus Fabinho, seperti yang di Liga Champions kemarin, bahkan Curtis Jones. Pemain muda tapi berhasil memberikan gol kemarin untuk lawan Porto. Sedangkan di 4 pemain bertahan ini ada Trent Alexander-Arnold yang terkadang maju ke pertahanan lawannya untuk memberikan umpan-umpan crossing, bahkan ada juga Trent Robertson di kiri, dan Virgil van Dijk sebagai kapten dari Liverpool yang mana bisa menjadi sebagai kunci dari lini pertahanan dari ini, dan bahkan ada Joel Matip di belakang atau bahkan Gomez, tapi kemungkinan besar yang akan diduetkan ada Van Dijk dan Joel Matip seperti lawan Porto kemarin. Berarti kalau misalnya dilihat dari susunan pemain, berarti dia menggunakan formasi 4-3-3 ya, 4-3-3. gitu ya. Apakah di tengah pertandingan nanti kemungkinan besar formasi ini akan berubah, Bung? Melihat mungkin tiba-tiba ada serangan begitu yang dilakukan oleh lawan, sehingga mungkin pelatih dari Liverpool itu langsung merubah susunan pemain ataupun formasi yang sudah diterapkan di awal. Kalau formasi terkadang dia tergantung dari bagaimana respon dari Man City dalam bermain. Bahkan kemungkinan besar Fabinho jika ada serangan dari ini dia bisa mundur jadi 5, Bung. Jadi dia ditempatkan sebagai defender midfielder atau DMF-nya Liverpool di belakang, di depan center back. Jika nanti ada serangan balik dia bisa membackup 2 center back yang ada jika mereka ikut naik dari serangan Man City. Karena kita tidak perlu pungkiri bahwasanya Man City mempunyai beberapa pemain yang berskill tinggi, contoh sebagai Riyad Mahrez, terus adanya Jack Grealish. Jika pemain-pemain ini melakukan overlap ke dalam kotak penalti, maka ada beberapa pemain yang terpaksa harus ditarik keluar. Dan sebagai pembackup harus ada satu yang turun sebagai DM, yaitu Fabinho, untuk membackup lini belakang di depan kiper supaya bisa menghalau pergerakan dari Phil Foden yang kadang dijadikan false nine di depan oleh Pep Guardiola ataupun Gabriel Jesus. Contoh nyata kemarin waktu lawan Chelsea, menumpuknya beberapa pemain di lini belakang Chelsea tetap bisa dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus. Umpan dari Grealish kepada Foden kalau saya tidak salah, Bung, ke Raheem Sterling, dia putar badan dan melakukan shooting yang akhirnya Mendy gol gitu. salah langkah. Dan ini juga harus diantisipasi oleh Liverpool. Tapi saya rasa Liverpool tidak akan diam saja, karena biar bagaimana mereka bermain di Anfield. Baik, itu tadi untuk Liverpool, Bung Fahmi. Kalau untuk City sendiri, kira-kira formasinya seperti apa untuk sang pelatih terapkan begitu untuk melawan Liverpool? Kalau City sendiri saya rasa tetap dia memakai 4-3-3 juga, Bung. Seperti di Liga Champions kemarin, dia akan menempatkan Riyad Mahrez di depan, di kiri, terus ada Grealish, bahkan Gabriel Jesus, tetapi kemungkinan besar akan antara Phil Foden yang akan dimainkan di sini atau tetap Gabriel Jesus. Sedangkan di belakang ada Kevin De Bruyne di kanan, terus Bernardo Silva dan juga ada Rodri yang kemungkinan besar lebih efektif daripada memainkan Fernandinho di situ. Sedangkan di belakang ada Ruben Dias dan Aymeric Laporte yang waktu melawan Chelsea bermain sangat luar biasa. Tetapi waktu lawan PSG kemarin sangat disayangkan tidak bisa menghalau beberapa serangan dari PSG. Sedangkan di kanan ada Joao Cancelo dan Kyle Walker. Baik. Kalau misalnya dengan formasi yang disebutkan oleh Bung Fahmi tadi, dengan susunan pemain juga yang bisa dikatakan bahwa semua pemain yang diturunkan kemungkinan besar adalah pemain inti dari kedua tim. Nah, kalau untuk skornya sendiri, Bung, melihat dari head to head tadi yang sudah kita bahas di awal, terus juga line up yang sempat disampaikan oleh Bung Fahmi, prediksi line up yang kemungkinan besar diturunkan oleh kedua pelatih. Nah, kira-kira untuk skornya nanti ini sesuai dengan prediksi Bung Fahmi, kira-kira berapa kosong? Kalau saya bisa prediksi, Liverpool tidak akan mau kalah di kandang. Bahkan City juga tidak mau membuat tren buruknya terus berlanjut. Saya rasa hasil imbang sangat
realistis di Anfield. Bisa saja ya. Bisa jadi imbang 1-1, bahkan bisa imbang tanpa gol. Karena tergantung bagaimana respon dari tiap defender ini untuk bisa ini, apalagi kedua kiper ini sama-sama kiper Brazil, yaitu Alisson Becker dan juga Ederson. Dua-dua tidak bisa dianggap remeh, tetapi kesalahan di lini belakang, sekali kesalahan maka pasti bola yang ada entah di dalam gawang Liverpool atau di dalam gawang City. Oke, berarti bisa dikatakan peta kekuatan dari kedua tim ini hampir sama gitu ya. Dan tentunya ini sangat menarik karena mau tidak mau semua tim antara Liverpool dan City mempunyai harga diri yang sangat besar gitu ya. Karena apalagi Liverpool ya, karena main di kandang. Jadi kalau misalnya kalah oleh City ya otomatis mungkin para fansnya bakal sangat kecewa begitu. Melihat mungkin dari peringkat yang sudah didapatkan sekarang dan juga lokasi di mana laga ini akan berlangsung, ya otomatis mungkin Liverpool akan lebih gitu ya, lebih mempersiapkan diri. Dan tentunya kalau City ya paling bermain lepas begitu tanpa beban, meskipun memang peringkatnya begitu dia harus pertahankan ya, tapi ya setidaknya dia tidak bermain di kandang sendiri dan tidak ada tekanan berlebih dari para fansnya. Oke, baik Bung Fahmi, kita beralih ke Liga Spanyol ya, di mana ada super big match juga yang akan berlaga nanti, di mana ada Atletico Madrid versus Barcelona. Nah ini menarik, kenapa? Karena Barcelona ini bisa dikatakan tidak terlalu menunjukkan hasil yang maksimal begitu, karena pernah terbantaikan di Liga Champions juga, dan tentunya ini adalah hal yang cukup cukup membuat para fans dari Barcelona mungkin sedikit kecewa atau bahkan sangat kecewa dengan skuad yang ada sekarang. Dan tentunya saya yakin bahwa untuk pertandingan nanti itu dia tidak akan mengulang kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, tetapi juga di Atletico juga pasti tidak akan biasa-biasa saja begitu melawan Barcelona. Meskipun sang mega bintang sudah tidak ada di sana, itu Lionel Messi, tapi tetap Atletico Madrid tetap pasti akan mewaspadai Barcelona dengan nama besarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari head to head dulu Bung Fahmi dari kedua tim ini. Kalau misalnya kita lihat head to head ya dari Atletico Madrid dan juga Barcelona, jadi kedua tim ini sebenarnya sudah cukup lama bertemu ya. Kalau misalnya kita lihat ada 68 kali pertemuan. Wow, ini sudah sangat banyak sekali sebenarnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat total kemenangan dari Barcelona masih unggul begitu ya dari Atletico Madrid, di mana Barcelona menang sebanyak 75 kali, sementara Atletico Madrid itu hanya menang 51 kali Bung Fahmi, sementara seri sebanyak 42 kali. Nah, kalau dilihat dari head to head ini sebenarnya Barcelona masih diunggulkan begitu ya kalau dilihat dari head to headnya, tapi kita tidak bisa menjadikan ini sebagai patokan ya, acuan begitu bahwa Barcelona untuk saat ini masih lebih unggul, karena tentunya ada tren negatif yang sering diperlihatkan begitu di Barcelona di liga-liga yang lain. Nah, menurut Bung Fahmi sendiri bagaimana sih sebenarnya peta kekuatan dari kedua tim ini? Dari segi kekuatan, peta kekuatan berbeda, kedua tim ini beda dengan musim lalu, Bung. Apalagi Barcelona kita tahu sudah kehilangan sang mega bintang Lionel Messi, itu sangat berdampak sekali. Ya. Betul. Bahkan yang sangat mengejutkan di tengah pekan lalu, bahwasanya di Liga Champions Barca secara mengejutkan kalah lawan Benfica dengan skor telak 3-0. Betul. Itu membuktikan bahwasanya ada apa dengan Barcelona. Ya. Karena bahkan banyak isu yang berkembang liar bahwasanya sudah saatnya ganti pelatih. Tetapi pemain dari Barca yaitu Frankie de Jong menyatakan pergantian pelatih bukan solusi yang tepat bagi Barcelona. Karena di sini memang banyak pemain muda yang diorbitkan oleh Akademi La Masia yang bermain di Barcelona sekarang, di squad Barcelona. Ada Pedri, ada terus Araujo dan lain sebagainya, itu masih butuh adaptasi dengan kombinasi pemain senior. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya pemain senior yang seperti Sergio Busquets,
bahkan Pique ini sudah memasuki usia-usia yang sudah tidak muda produktif lagi. Betul. Dan tidak bisa dipakai setiap laga. Iya. Sedangkan Ronald Koeman kebanyakan tetap memakai mereka sebagai starter di setiap laga. Dan berarti ada kesan memaksakan ya? Ya, ada terkadang kesan memaksakan. Ini yang juga perlu diantisipasi oleh Koeman bagaimana melihat situasi yang sedang tidak baik di timnya. Ya, di timnya ya. Dan tentunya harus ada evaluasi segera. Karena laga saat ini sementara berjalan, dan kalau misalnya tidak dilakukan evaluasi secepat mungkin, ya kemungkinan besar tren negatif yang didapatkan kemarin bisa terulang kembali, gitu ya. Walaupun mereka di La Liga kemarin pekan lalu mereka unggul 3-0 lawan Levante, tapi skuad Levante dengan Benfica sebenarnya tidak jauh berbeda, Bung. Tetapi kenapa yang sangat disoroti dari segi kekalahan itu, sebenarnya Barca ini lebih cocok memakai formasi 4-3-3, Bung. Tetapi kenapa waktu di Liga Champions Ronald Koeman memaksakan memakai formasi 3-5-2, yang ibaratnya formasi 3-5-2 ini terkadang digunakan oleh tim-tim besar untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dilancarkan oleh tim-tim besar lainnya yang mempunyai squad materi yang lebih mumpuni. Tetapi lawan Benfica kemarin menerapkan formasi 3-5-2 itu kurang tepat, karena Benfica sendiri cenderung bertahan di pertandingan itu dan lebih mengandalkan counter attack. Terbukti di gol pertama saja, Sergio Roberto waktu Barca memakai formasi 3-5-2, celah yang paling sering dieksploitasi celah ini, Bung. Celah yang di bagian sini yang sering dieksploitasi karena terlambatnya Sergio Roberto turun, sehingga tidak ada yang menutupi celah itu. Itu yang sangat disoroti, makanya waktu di Champions League kemarin mereka kebobolan di menit ketiga. Baik. Kalau misalnya dilihat dari susunan pemain, sementara formasi juga nih, yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua tim. Seperti apa prediksi dari Bung Fahmi sendiri untuk kedua tim antara Barcelona dan juga Atletico Madrid ini? Saya rasa kalau Barcelona lebih cocok memakai formasi 4-3-3. 4-3-3 ya? Ya. Sedangkan Atletico juga terkadang ada beberapa formasi, seperti waktu main di La Liga kemarin mereka pakai formasi 4-1-3-2, Bung. 4-1-3-2. Ya, 4 di belakang, terus 1 di tengah Kondogbia, 3-1-4-2, Bung. Ini waktu di La Liga kemarin bermain. Tetapi waktu di Champions League mereka berubah menjadi 4-4-2. 4-4-2 ya? Iya. Saya rasa masih adaptasi tergantung dari timnya, tim lawan yang bagaimana yang akan dilawan. Tapi saya rasa Atleti lebih baik memakai formasi 4-4-2 juga. 4-4-2 ya. Kalau untuk Barcelona sendiri, Bung, seperti apa kira-kira yang kemungkinan besar akan digunakan oleh sang pelatih? Kalau dari segi strategi saya rasa lebih bagus Koeman jangan memakai lagi 3-5-2, 4-3-3 lebih ini dengan 4-3-3 lebih efektif ya. Lebih efektif dengan memasang 3 pemain depan, yaitu Ansu Fati bisa di kiri. Terus di kanan ini bisa Coutinho ataupun Depay. Atau Depay di tengah, di kanan ini Coutinho, Bung. Baik, kalau soal prediksi skor, Bung, kalau misalnya dilihat dari kekuatan dari kedua tim ini ya hingga saat ini, menurut Bung Fahmi sendiri tebakan skornya kira-kira berapa kosong untuk kedua tim? Kalau menurut saya lebih efektif tergantung dari squad materi pemain yang diturunkan masing-masing tim. Tetapi saya rasa kemenangan bagi Barcelona tipis 0-1. Sangat tipis ya. Mengingat mungkin dari materi pemain pun seperti yang disampaikan oleh Bung Fahmi, ada pemain-pemain yang artinya sudah tidak produktif tapi dipaksakan main gitu ya. Tapi entah seperti apa nanti strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, kita belum tahu. Ini hanya prediksi saja. Jadi nanti kita akan lihat pada saat pertandingan sudah dimulai ya, kira-kira
seefektif apakah strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, karena mengingat pertandingan ini sebenarnya sangat penting begitu ya untuk kedua tim, dan tentunya tren negatif yang pernah didapatkan oleh Barcelona harus segera diobati gitu ya, biar para fansnya tidak terlalu kecewa, dan juga Atletico Madrid pun seperti itu ya, artinya dia akan berusaha untuk mencuri poin seperti itu saat melawan Barcelona, karena melihat tadi kalau kita lihat dari head to headnya ya, Barcelona masih cukup unggul begitu dari Atletico, dan kemungkinan besar ini adalah peluang untuk Atletico agar bisa lebih menipiskan kembali selisih kemenangan begitu ya yang sudah didapatkan. Oke, baik Bung Fahmi, sebentar kita akan bahas terkait dengan sepak bola lokal di tanah air. Kita akan bahas itu di segmen kedua, dan mungkin kita cukupkan untuk pembahasan Liga Inggris dan Spanyol ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua, dan tentunya kita akan bahas sedikit terkait dengan persiapan yang akan dilakoni oleh PSM Makassar versus Persib Bandung yang akan kita saksikan nanti malam gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih strateginya? Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.